Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melalui sidang Jumat yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menceritakan suatu kisah yang akan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Kisah ini dialami oleh seekor rusa yang sedang hamil tua. Ketika menjelang detik-detik kelahiran, seekor rusa betina ini pergi ke suatu tempat yang jauh di pinggir hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba suatu hal yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Suara gemuruh dari langit tiba-tiba menghantarkan kilatan petir ke permukaan bumi, sehingga hutan yang dia tempati terbakar dengan dahsyat karena percikan api dari kilat tersebut. Ketika rusa ini kemudian menoleh ke sebelah kanan, tampak seorang pemburu yang sudah siap untuk melesatkan anak panahnya ke arah beliau, ke arah rusa yang sedang hamil tersebut. Kemudian sang rusa menoleh ke sebelah kiri pun terkejut karena melihat seekor singa yang besar sudah siap untuk menerkam dirinya dan memangsanya. Tidak ada pilihan lain bagi si rusa ini kecuali satu, mati karena terbakar dalam hutan, mati karena dimangsa oleh singa, mati karena panah yang dilesatkan oleh sang pemburu, atau mati karena putus asa masuk ke dalam sungai yang berdekatan dengan hutan tersebut. Lalu hadirin, apa yang harus dilakukan oleh sang rusa ini? Apakah ia harus menangis dan menjerit atau merintih melihat situasi yang sedang ia alami? Ternyata rusa ini fokus kepada apa yang harus ia lakukan pada saat itu, yaitu melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dia tidak gentar dengan pemburu yang siap sudah untuk melesatkan panahnya ke arahnya. Pun dia tidak takut melihat singa yang sudah siap menerkam dirinya, ataupun dia gentar, dia pun tidak merasa khawatir
karena pada saat itu hawanya begitu panas karena hutan yang dia tempati terbakar. Si rusa ini dalam keadaan kondisi yang lemah karena dia sedang hamil tua, tidak bisa lari kemana-mana. Walhasil si rusa ini sedang mengalami kesulitan dari arah berbagai penjuru sehingga tidak punya kesempatan untuk lari lagi. Lalu apa yang dilakukan si rusa? Ternyata rusa itu pasrah. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia fokuskan dirinya bagaimana cara melahirkan anak yang di dalam perutnya dengan selamat. Lalu apa yang terjadi hadirin? Setelah dia berusaha untuk menyelamatkan, berusaha untuk melahirkan bayi yang di dalam kandungan perutnya, ternyata Allah memberikan pertolongan kepada dirinya. Suara gemuruh yang kencang sehingga membuat kilatan petir menyambar permukaan bumi tersebut, membuat pandangan si pemburu yang ingin melesatkan panahnya ke arah si rusa pun meleset. Karena bayangan kabut yang begitu kencangnya, sehingga panah yang dia lontarkan tidak mengenai si rusa, melainkan terkena kepada singa yang sedang siap untuk menerkam dirinya. Singa itu mati seketika. Tak lama kemudian datanglah hujan yang begitu derasnya, sehingga hutan yang pada saat itu sedang terbakar ternyata bisa padam dengan sebab hujan yang begitu deras datang pada saat itu. Lalu si pemburu tersebut karena ketakutan dengan suara petir yang dahsyat, hujan yang begitu deras, tidak lagi fokus untuk melesatkan panahnya kepada si rusa, tapi berlari ke tempat-tempat untuk bisa melindungi dirinya. Dan ternyata setelah kejadian tersebut, si rusa tersebut dapat melahirkan bayinya dengan selamat. Hadirin, kadang masalah yang si rusa hadapi terdapat pada diri kita. Kesulitan datang bertubi-tubi dari berbagai arah penjuru kepada diri kita. Masalah di kerjaan, masalah di perjalanan, masalah di rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah dengan anak, pada saat itu datang semuanya secara berurutan, sehingga tidak bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bernapas lega. Lalu bagaimana kita menghadapi tersebut? Lihat contohlah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya, kemudian kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, optimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang, melainkan Allah pasti tahu bahwa orang tersebut sanggup untuk bisa melewati berbagai kesulitan. Yang penting kita harus yakin dan minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kesulitan yang menimpa kita, dengan cara kita mohon kepada Allah, yaitu sabar dalam menghadapi kesulitan tersebut, kemudian berdoa dengan cara sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur kehidupan kita. Ini kuncinya hadirin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 49, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Orang yang senantiasa hatinya bergantung, menyerahkan dirinya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ingat, ketika Rasul sedang berada di suatu tempat, di hadapan beliau sudah siap sehunus pedang yang akan diacungkan kepada beliau oleh seorang kafir yang bernama Suraqah bin Malik, yang sedang mengacungkan kudanya begitu cepat
Di hadapan Rasulullah sudah ingin menebaskan leher Rasulullah, tapi karena Rasulullah orang yang paling dekat dan tawakal kepada Allah, akhirnya Allah memberikan perlindungan kepadanya. Bumi yang sedang diinjak oleh Suraqah yang sedang mengacu kudanya terbelah, dan akhirnya Suraqah pun jatuh dengan kudanya. Akhirnya ditanya oleh Rasul, siapa yang akan menolong engkau sekarang? Engkau ya Rasulullah. Tuh, orang yang tawakal kepada Allah. Kedua, kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan pada dirinya. Ini jaminan dari Allah. Ayat ini merupakan jaminan kepada kita semua. Siapa orang yang hatinya selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencukupi orang tersebut, meskipun kelihatannya orang tersebut hidup dalam keadaan sederhana. Tapi kalau ada orang kaya merasa sombong dengan kekayaannya, dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan hancur binasa. Lihat Qarun. Qarun itu dalam satu riwayat merupakan saudaranya Nabi Musa, hidup dalam keadaan miskin, minta tolong kepada Nabi Musa supaya didoakan menjadi orang kaya. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa menjadi orang kaya, tapi dia lupa kekayaannya dari mana. Dia merasa kekayaan yang dia miliki hasil dari payah dirinya, kemudian dia pamerkan dan sombong. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa kekayaannya, kunci untuk membuka tempat kekayaannya itu harus dipikul oleh orang-orang yang kuat. Kunci gudangnya gimana kekayaannya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudahnya mengambil harta kekayaan Qarun, hanya dibelah bumi, masuk Qarun beserta kekayaannya ke dasar tanah. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Lagi belum lama ada seorang yang luar biasa sombongnya, dia pamerkan kekayaannya kepada orang lain. Ya, ternyata kekayaan yang dimilikinya hasil dari perbuatan gelap dan menipu orang lain. Hati-hati kekayaan yang kita miliki. Hadirin, belum lama kita lihat di televisi dia sombong kekayaan dia miliki, dia pamerkan kepada orang-orang lain hasil dari payah dirinya, padahal hasil tersebut boleh menipu orang-orang. Akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Tidak ada harta yang bukan milik kita akan menjadi milik kita, bahkan akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah terlewatkan. Dari kisah ini, mari kita buka kesadaran diri kita. Dalam setiap aktivitas kita, kesulitan yang kita hadapi, tetaplah berpegang kepada Allah dengan cara bertawakal kepada Allah. Wasta'inu, tapi dengan syarat sabar dan sholat jadi pegangan kita. Insya Allah kehidupan kita akan senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.